Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hua Mingtang. Ketika Suyi tiba, hanya Nyonya Wen yang duduk di sana sendirian. Dia memiliki rambut abu-abu, meskipun dia berusia 80 tahun, tetapi dia dalam semangat yang baik, duduk di sana memiliki kekuatan untuk berada di atas untuk waktu yang lama. Tiga tuan muda, tidak ada orang lain di sini kecuali kamu dan aku, jadi tidak perlu tunduk pada lelaki tua itu. Wanita tua Wen menunjuk ke kursi di sisi istana dengan ekspresi dingin, duduk. Tiga tuan muda. Gelar ini membuat mata Suyi sedikit linglung. Dalam kehidupan ini, dia adalah selir dari keluarga Su di kota Yujing, peringkat ketiga, dengan saudara laki-laki dan perempuan di atas, dan saudara laki-laki di bawah. Namun, karena dia adalah seorang selir, dan ibunya Ye Yufei meninggal lebih awal, dia telah diabaikan sejak kecil, dan statusnya tidak sebagus pelayan keluarga Su. Apa yang wanita tua itu cari untukku? Suyi menggelengkan kepalanya diam-diam dan duduk santai dengan sikap santai. Di seluruh keluarga Su, hanya dia yang tahu bahwa ketika wanita tua Wen, Liang Wenbi masih muda, dia adalah pelayan keluarga Su di ibu kota Giok dan melayani Su Hongli, kepala keluarga Su, selama 30 tahun. Su Hongli adalah ayah dari Suyi dalam kehidupan ini. Apa? Mata wanita tua itu dingin dan dia berkata, apakah tuan muda ketiga melupakan semua hal yang terjadi di pesta ulang tahun barusan? Orang lain mungkin berpikir bahwa Fusan, Ni Beiyu dan Huang Yuncong ada di sini untuk Ling Zhao, tapi aku tidak. Sekarang, saya hanya bertanya kepada tuan muda ketiga, apakah ada yang ingin Anda jelaskan kepada saya? Dia agresif dan berisik. Itu adalah Suyi sebelumnya, saya takut dia dikejutkan oleh momentum wanita tua itu. Tapi sekarang, bagaimana saya bisa dibodohi oleh seorang wanita tua kecil? Namun, Suyi juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Nyonya Wen, tetapi dia tidak peduli, dia berkata dengan tenang. Jika tebakanku benar, mereka memang ada di sini untuk wajahku kali ini. Oh. Wanita tua Wen jelas marah, menamparkan telapak tangannya di lengan kursi, wajah tuanya suram dan menakutkan, dan berkata dengan tajam. Tuan muda ketiga, apakah kamu masih ingat apa yang diminta ayahmu untuk diberitahukan kepadamu ketika kamu memasuki keluarga Wen setahun yang lalu? Tidak menunggu Suyi berbicara, dia mengucapkan kata demi kata, jika kamu berani bertindak atas nama keluarga Su, kamu akan dihukum. Jika kamu berani melangkah ke ibu kota Giok, kamu akan dihukum. Suasana tiba-tiba menjadi sangat menindas. Kata-kata pembunuh dan kejam ini memang diucapkan oleh ayah Suyi, Su Hongli. Karena itu, pada tahun ketika Suyi memasuki keluarga Wen, tidak hanya dari kota Guangling, tetapi juga dari keluarga Wen, hanya wanita tua Wen yang tahu identitasnya. Wanita tua itu mengira aku menggunakan nama tuan muda ketiga dari keluarga Su untuk membiarkan Fusan dan yang lainnya datang ke perjamuan. Suyi tidak bisa menahan tawa. Nyonya tua Wen mengerutkan kening, ekspresinya semakin dingin, bukan? Ya atau tidak, kamu bisa bertanya pada Fusan dan yang lainnya. Dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang, seharusnya tidak sulit untuk menanyakan informasi ini. Suyi berkata dengan santai, dan yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa sekarang aku, Suyi, tidak akan bertindak atas nama keluarga Su, dan di masa depan. Tidak akan pernah. Matanya acuh tak acuh, tetapi ada sedikit rasa jijik yang melonjak di kedalaman pupil matanya. Wanita tua Wen jelas terkejut, dia tidak bisa tidak melihat Suyi lagi, perasaan asing yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Seolah-olah tuan muda ketiga yang dia kenal tiba-tiba menjadi orang lain. Diam sejenak, dia kemudian berkata, saya akan mencari tahu tentang masalah ini. Suyi tersenyum tanpa menjelaskan apapun. Meskipun saya tidak tahu mengapa Fusan, Ni Beiyu dan yang lainnya sangat menghargai Anda, saya harus mengatakan bahwa di mata klan Yujing Chengsu, karakter seperti Fusan seperti tanah semut kecil, tidak ada keluarga Su harus melakukannya sendiri, hanya sepatah kata, mereka akan mati tanpa penguburan. Wanita tua Wen tampak acuh tak acuh,
dan ketika dia berbicara tentang keluarga Su di ibu kota Giok, ada sedikit kebanggaan dalam nada suaranya. Karena itu, saya menyarankan Anda untuk tetap tenang, jika tidak, orang-orang yang terkait dengan Anda akan menderita karena Anda. Su Yi mengingat situasi keluarga Su di Jade Capital City, dan harus mengakui bahwa kata-kata Nyonya Wen tidak berlebihan. Kota Giok adalah ibu kota dinasti Zhou besar. Keluarga Su berada di antara 4 keluarga bangsawan teratas di Jade Capital City. Sebagai perbandingan, kota Guangling hanyalah salah satu dari 19 kota di Kabupaten Yunhe. Karakter seperti Fusan dan Nibeihu memang tidak cukup untuk ditonton di depan keluarga Su. Perbedaan. Sayangnya, Nyonya Wen tidak tahu, dan Su Yi tidak berencana menggunakan kekuatan siapapun untuk bertindak. Jangan katakan itu Fusan, itu Su klan ibu kota Giok. Di matanya, itu hanya kekuatan kecil di dunia sekuler, dan tidak ada banyak perbedaan. Fusan memang lebih rendah dari keluarga Su, tetapi pada jamuan ulang tahun hari ini, keluarga Wen perlu mengandalkan Fusan untuk mendukung adegan itu. Su Yi berkata dengan datar, "Nyonya tua, sepertinya sangat sulit bagimu untuk mendapatkan bantuan dari keluarga Su di kota Yujing." Satu kalimat sepertinya menyakiti hati wanita tua itu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Melihat ini, Su Yi tidak berkata apa-apa lagi. Wanita tua Wen hanyalah pelayan keluarga Su. Selain itu, selama bertahun-tahun, dia tidak lagi melayani di keluarga Su, jadi keluarga Su mungkin masih merindukan pelayan seperti dia. Mengambil napas dalam-dalam, Nyonya Wen mencibir dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa saya hanya bergabung dengan keluarga Wen saya selama 1 tahun, dan mulut tuan muda ketiga telah menjadi begitu baik." Su Yi mendengar sedikit kemarahan, dan tersenyum tanpa minat. "Nyonya tua, orang-orang berubah. Kali ini, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada wanita tua itu." Nyonya tua Wen sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah ini terkait dengan keluarga Su?" Su Yi mengangguk dan berkata, "Ya, saya ingin tahu, ide siapa saya bergabung dengan keluarga Xian Wen." Wanita tua Wen terdiam sejenak, dan berkata, "Itu adalah saran yang dibuat oleh Nyonya kecil, dan keputusan yang dibuat oleh ayahmu. Kamu Kingzi." Mata Su Yi berkilat dingin. Nyonya kecil, di mulut Nyonya Wen adalah istri keempat yang menikah dengan ayahnya, Su Hongli, bernama Yu Qingzi. Bagus. Wanita tua Wen mengangguk, dia tidak terkejut bahwa Su Yi akan memanggil pihak lain dengan nama. Di keluarga Su saat itu, semua orang tahu bahwa Nyonya kecil yang paling dibenci Yu Qingzi adalah Su Yi, selir. Dengan karakternya, mengapa dia tidak membunuhku ketika dia mengetahui bahwa aku telah kehilangan basis kultivasiku? Dia seharusnya tahu yang terbaik, aku sangat membencinya di hatiku, dia tidak akan membunuhku, lagi pula itu bahaya. Su Yi sedikit bingung. Wanita tua Wen tidak bisa menahan cibiran, memandang Su Yi dengan kasihan. "Tuan muda ketiga, ibumu meninggal lebih awal, bahkan ayahmu menganggapmu sebagai putra yang jahat dan tidak pernah peduli. Setelah kamu kehilangan basis kultivasimu, kamu tidak berbeda dengan orang cacat, dan kamu juga pantas mendapatkan kata, bahaya tersembunyi." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Tapi tidak peduli apa, Anda memiliki darah Su yang mengalir di tubuh Anda, jika Nyonya kecil membunuh Anda, itu pasti akan membangkitkan ketidakpuasan dan penolakan ayahmu. Orang yang sangat pintar seperti Nyonya kecil tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu." Su Yi terdiam beberapa saat. Omong-omong, nasibnya sebagai selir dari keluarga Su benar-benar menyedihkan. Ketika dia berusia 4 tahun, ibunya Ye Yufei jatuh sakit dan meninggal. Sejak itu, situasinya menjadi sangat sulit. Ayahnya, Su Hongli, tidak suka melihatnya sama sekali, dan tidak peduli padanya. Bahkan dengan seluruh keluarga Su, tidak ada yang berani mendekatinya, yang membuatnya kedinginan. Saat dia bertambah tua dan berhubungan dengan lebih banyak hal, dia mulai curiga bahwa pembunuh yang membunuh ibunya Ye Yufei adalah ayahnya Su Hongli. Ini membuatnya merasakan sakit dan dendam. Akhirnya, 4 tahun yang lalu, dia memilih untuk pergi ke rumah pedang King He untuk berkultivasi, mencoba untuk membuat dirinya lebih kuat dengan memulai jalan seni bela diri.
Tetapi hanya 3 tahun kemudian, karena kebangkitan ingatan akan kehidupan sebelumnya, kultivasinya benar-benar hilang, dan akhirnya, di bawah pengaturan keluarga Su, dia menjadi menantu keluarga Wen. Dia menyisir ingatannya sebelumnya, dan menemukan bahwa kebenciannya pada ayahnya Su Hongli dan nyonya kecilnya Yu Qingzi dalam kehidupan ini telah menjadi obsesi di dalam hatinya. Obsesi ini harus diselesaikan oleh saya sekarang. Mata Sui menjadi tenang lagi. Ketegaran akan mempengaruhi jalan pembuktian di masa depan. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar tentang peristiwa besar yang menyebabkan sensasi di kota Yujing beberapa waktu lalu. Wanita tua Wen tiba-tiba membuka mulutnya, dengan tatapan main-main di matanya. Adikmu Su Boning, meskipun baru berusia 16 tahun, sekarang menjadi orang yang kuat di periode transmutasi alam pengumpulan Qi, dan dianggap sebagai sebuah giok, salah satu dari 8 pertunjukan di Beijing. Keluarga kerajaan Dazu telah berjanji bahwa selama saudaramu memasuki alam tungku pembakaran dan menjadi master seni bela diri sebelum usia 18 tahun, dia akan dikirim ke tempat suci pertama Dazu, Sekte Pedang Naga, untuk berlatih. Penanaman. Suyi tercengang, dan seorang pemuda tampan dengan jubah giok muncul di benaknya. Su Boning. Putra nyonya kecil Yu Qingzi, putra bungsu Su Hongli, juga dianggap sebagai jenius paling berbakat dalam seni bela diri di antara keturunan langsung keluarga Su. Meskipun Yu Qingzi adalah istri keempat Su Hongli, bagaimanapun juga dia adalah istri pertama, jadi Su Boyin adalah keturunan langsung. Sebagai perbandingan, Ibu Suyi, Ye Yufei adalah seorang selir, dan Suyi secara alami adalah seorang selir. Singkatnya, di keluarga Su, apapun aspeknya, meskipun Suyi adalah kakak laki-laki, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Su Boning. Seorang ahli seni bela diri pada usia 18 tahun. Apakah ini juga seorang jenius yang tiada taranya? Suyi tertawa diam-diam. Dia secara alami tahu bahwa Nyonya Wen sengaja menggunakan ini untuk membuatnya kesal. Tapi dia ditakdirkan untuk tidak pernah membayangkan bahwa, di matanya sendiri, seorang master seni bela diri berusia 18 tahun akan mengambil banyak di Kyushu liar, tidak terlalu banyak, tidak ada yang perlu dipedulikan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Suyi bangkit dan memutuskan untuk pergi. Dia telah membuat hal-hal tertentu dan tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Tunggu. Wanita tua Wen menghentikannya, Tuan muda ketiga, sebelum Anda pergi, saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda. Sambil berbicara, dia mengeluarkan jimat giok perak dari mansetnya dan mengangkatnya agar Suyi melihat, apakah Tuan muda ketiga tahu apa ini. Jimat giok ini berukuran sekitar 3 inci. Mata Suyi langsung tertuju ke masa lalu. Matahari terbenam bersinar seperti api. Pohon jujube di halaman berdesir tertiup angin. Kakak ipar, sebenarnya, aku selalu ingin memberitahumu sesuatu di hatiku. Begitu dia berjalan ke halaman, Wen Lingsui tidak bisa tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, suaranya lembut dan manis. Hari ini, dia mengenakan gaun panjang dan elegan, dan tubuhnya yang ramping memancarkan vitalitas dalam cahaya pagi, murni dan cerah, dan benar-benar cantik. Suyi terkejut, dan berkata dengan lembut, ada apa? Awalnya, saya berencana untuk memberitahu Anda, tetapi ibu tidak akan membiarkan Anda. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Suyi tiba-tiba mengerti. 7 hari yang lalu, Wen Lingzhao melakukan perjalanan panjang ke Akademi Tianyuan. Seluruh keluarga Wen mengabaikan menantu laki-lakinya ketika mereka mengantarnya pergi. Namun, Suyi tidak terkejut. Hubungan antara dia dan Wen Lingzhao bahkan tidak bisa digambarkan sebagai orang asing. Hari pernikahan adalah pertama kalinya mereka bertemu. Ini adalah kedua kalinya kami bertemu tadi malam setelah setahun. Meskipun mereka adalah suami dan istri, mereka tidak pernah berbicara sepatah kata pun di antara mereka. Tidak ada kata yang terucap. Menjadi orang asing hanya itu. Tapi Suyi tidak menyangka bahwa Wen Lingsui benar-benar mengingat masalah ini. Wen Lingsui mengerutkan kening dan berkata, juga, saya mendengar bahwa Wei Zeng yang sangat membenci dan mengatakan beberapa hal yang tidak masuk akal. Saudara ipar, Anda tidak boleh memiliki pengetahuan yang sama dengan penjahat semacam itu.
Aku paling mengenal adikku. Meskipun dia memiliki temperamen yang dingin, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Ada kekhawatiran dan kenyamanan dalam kata-kata gadis itu. Suyi menatap wajah gadis itu yang cantik dan cantik, tertegun sejenak, dan menghela nafas. Saya telah melihat Buddha dan Bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi saya belum pernah melihat beberapa yang sebaik Anda. Ada kehangatan yang telah lama hilang di hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bertanya dengan sepenuh hati. Bahkan 9 muridnya menghormati dan takut padanya. Dalam kehidupan ini, sebagai selir dari klan Su di kota besar Zhou Yujing, ia telah diabaikan sejak kecil dan mengembangkan watak yang tertutup dan suram. Dalam keadaan seperti itu, Wen Lingsui adalah satu-satunya di seluruh keluarga Wen yang memperlakukannya dengan tulus. Dia pernah menanam bunga matahari di halaman, berharap dia akan merasa lebih baik setiap hari ketika dia melihat bunga-bunga emas mekar penuh di bawah sinar matahari. Zeng dengan hati-hati berada di sisinya, membisikkan beberapa kebenaran besar dalam buku, mencoba meredakan kekhawatirannya, menghiburnya, dan menyemangatinya. Saya juga menghabiskan waktu saya memasak semua jenis makanan dan mengantarkannya untuk diri saya sendiri, yang hampir tidak bisa tinggal di rumah. Meskipun, pada saat itu, dia tidak pernah memperhatikan masalah ini. Tetapi sekarang, dengan kebangkitan ingatan akan kehidupan masa lalu, dan memikirkan apa yang telah dilakukan Wen Lingsui untuknya tahun ini, bagaimana mungkin saya tidak tergerak? Gadis itu menawan dan cerah, dengan hati yang transparan dan baik. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar tidak marah saat itu? Wen Lingsui mengangkat wajahnya yang cantik, sepasang mata jernih menatap Suyi, nada suaranya sedikit tidak pasti. Kamu hanya terlalu banyak berpikir. Kakakmu membenci dan menolak pernikahan ini, yang dapat dibenarkan. Adapun pendapat orang lain, jika aku peduli, aku takut aku akan marah. Suyi berkata sambil tersenyum. Wen Lingsui benar-benar lega. Wen Lingsui menyipitkan matanya yang seperti bulan sabit dan memuji sambil tersenyum, kakak ipar, kamu memiliki pikiran yang luas. Punya hati yang besar. Mata Suyi agak aneh. Ketika dia berada di Kyushu yang liar, siapa yang tidak tahu bahwa Su Xuanjun adalah seorang master yang tidak akan pernah menderita kerugian, dan selalu dihadiahi. Namun, adik ipar saya benar-benar menarik. Dia tidak bisa tidak bertanya, Lingsui, saya juga ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Sejak saya bergabung dengan keluarga Xianwen, semua orang di seluruh keluarga kecuali Anda telah memandang rendah saya, tetapi mengapa Anda? Saya. Wen Lingsui berkata tanpa ragu, saya tidak pernah berpikir pria yang dinikahi saudara perempuan saya sia-sia. Aku tidak percaya saudara iparku adalah orang yang tidak berguna. Omong-omong, wajah gadis itu yang lembut dan cantik menunjukkan warna yang tegas. Suyi tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Sepasang mata indah dan jernih Wen Lingsui menatap Suyi sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, dan tentu saja berkata, bagaimana dia bisa menjadi bajingan jika dia terlihat sangat tampan? Mendapatkan jawaban yang sama sekali tidak terduga ini, Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sesaat, lalu dia tidak bisa menahan tawa, mengangkat ibu jarinya, dan memuji. Melihat Wen Lingsui tertawa, murni dan indah. Suyi berkata, Lingsui, saya mendengar bahwa di bulan lain, Istana Pedang Songyun Anda akan mengadakan kompetisi akhir tahun. Iya. Wen Lingsui mengangguk, senyum di wajahnya yang cantik menghilang, dan berkata dengan sedih, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya khawatir akan sulit untuk masuk 10 besar kompetisi, bagaimanapun juga, saya hanya memasukkan Songyun Jianfu berlatih untuk tahun. Jika kamu bisa masuk 10 besar di kompetisi akhir tahun, kamu akan bisa masuk ke A-Court dari Songyun Swordsmanship. Selama Anda menjadi murid akademi pertama, Anda memiliki kualifikasi untuk pergi ke rumah pedang Qinghe di Kabupaten Yunhe untuk berlatih. Pengaruh Songyun Swordsmanship hanya terbatas pada kota Guangling, sedangkan Qinghe Swordsmanship cukup untuk mempengaruhi 19 kota di Kabupaten Yunhe. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Sehari sebelum kemarin, aku lupa menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu, tapi sekarang belum terlambat untukmu.
Su Yi mengeluarkan gulungan buku dari mansetnya dan berkata dengan lembut, ini adalah teknik pernapasan, meskipun bukan yang terbaik, ini paling cocok untuk kultivasimu sekarang. Teruslah berlatih selama sebulan. Cukup untuk membuatmu lelah. Dalam 10 besar dalam kompetisi akhir tahun. Wen Lingsui melebarkan matanya dan berkata dengan terkejut, benarkah? Su Yi tersenyum dan menyerahkan buku itu, dan berkata, bisakah saya berbohong kepada Anda? Ngomong-ngomong, jangan beritahu orang lain tentang ini, setelah menghafal rahasia-rahasia ini, ingat segera bakar buku ini. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi serius. Tidak mungkin, metode pernapasan yang dia berikan kepada Wen Lingsui disebut, Xuansu Lingji Jue. Meskipun hanya mencatat cara kultivasi, alam penggerak darah, seni Lingji Xuansu yang lengkap berada di peringkat 10 besar, daftar Qigong alam kekaisaran, di Great Wilderness Kyushu. Pada masa itu, Su Yi mengajarkan metode ini kepada murid mudanya, Qing Tang. Dengan keterampilan inilah Qing Tang membuat langkah besar di jalan kultivasi, dan menjadi Ratu Qing Tang yang terkenal di dunia. Inilah yang tidak ingin dilihat Su Yi. Wen Lingsui sangat menakjubkan, menyimpan buku itu dengan hati-hati, mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, kakak ipar, aku akan mendengarkanmu. Dia belum tahu, dia secara tidak sengaja mendapat kesempatan yang cukup untuk membuat para pembudidaya seni bela diri dunia gila. Kalau tidak, saya khawatir itu tidak akan begitu tenang saat ini. Su Yi tidak banyak menjelaskan. Sepertinya metode sihir semacam ini, dia punya banyak. Dalam kehidupan sebelumnya, dunia tahu bahwa Su Xuanjun memiliki ribuan metode luar biasa dan kekuatan magis, yang sama sekali tidak berlebihan. Jika Anda punya waktu, datang dan temui saya setiap 7 hari. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda panduan tentang seni bela diri memindahkan darah. Su Yi mendesak. Mata Wen Lingsui berbinar, penuh kegembiraan, aku pasti akan datang. Dia tahu bahwa meskipun kakak iparnya telah kehilangan kultivasinya sekarang, dia pernah menjadi kepala pedang King He Sword Mansion, dan seorang tokoh terkenal di Kabupaten Yunhe. Dengan saran kakak ipar saya, mengapa saya tidak bisa masuk 10 besar dalam kompetisi akhir tahun? Kembalilah dengan cepat, jika ibumu tahu bahwa kamu bersamaku, kamu pasti akan marah lagi. Su Yi berkata, dia tidak bisa menahan tawa. Ibu mertuanya memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Sosok gadis itu ringan dan anggun, dia berbalik dan pergi, dan dapat dilihat bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Melihat bayangan gadis itu menghilang di luar halaman, Su Yi berbalik dan kembali ke kamarnya. Meskipun sudah senja, jamuan ulang tahun wanita tua keluarga Wen masih meriah. Hanya saja semua ini tidak ada hubungannya dengan Su Yi. Wen Lingsui tidak pergi ke pesta ulang tahun lagi. Setelah kembali ke kamarnya, dia mandi dulu, sosoknya yang ramping terbungkus jubah mandi, merangkak malas di tempat tidur. Sepasang anak sapi putih kristal kadang terangkat, kadang ditepuk jatuh di tempat tidur, paha yang ditutupi jubah mandi juga menjulang. Gadis itu baru saja mandi, dia cantik, malas dan menawan. Dia tidak sabar untuk membuka buku yang diberikan Su Yi. Kata-kata kakak ipar seindah orang-orangnya. Wen Lingsui menghela nafas kagum, dan langsung tertarik dengan makna indah yang terkandung dalam tulisan tangan itu. Meskipun buku ini hanya mencatat metode Xuansu Lingji Jue, memindahkan alam darah, itu juga sangat tidak jelas dan misterius, dan ada misteri besar di antara kata-katanya. Belum lagi Wen Lingsui, bahkan jika orang-orang Dazu yang sangat terampil, tidak mungkin bagi mereka untuk memahami semua makna yang mendalam dalam waktu singkat. Untungnya, di sebelah teks metode kultivasi, ada juga anotasi yang ditulis oleh Su Yi sendiri, yang membuat Wen Lingsui mudah memahaminya. Di pagi hari, bayangan bulan miring ke barat. Tidak peduli seberapa muda dia bukan seseorang yang tidak mengerti kultivasi. Bagaimana Anda bisa tidak mengerti betapa kuatnya metode ajaib yang diberikan Su Yi ini? Sebaliknya, apakah itu metode kultivasi yang diturunkan oleh keluarga leluhur Wen atau metode kultivasi yang diajarkan oleh Song Yun Jianfu, itu hanyalah kelalaian dan vulgar. Tidak heran kakak iparku menyuruhku untuk tidak mengungkapkan rahasia ini, ya, dia pasti khawatir rahasia ini akan membuatku kesulitan.
Wen Lingsui tercengang, samar-samar memahami niat baik Su Yi, dan hatinya hangat, bahagia, dan tersentuh. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Aku diam-diam berkata pada diriku sendiri. Lingsui, tidak peduli seberapa sulitnya di masa depan, saya harus membantu saudara ipar saya menemukan cara untuk berlatih lagi. Adik ipar saya sekarang, cukup menyedihkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.